Anak-anak, sehat? Ya. Oke, hari ini kita memasuki pelajaran, dan sebelum kita memasuki pelajaran kita berdoa dulu. Satu orang harus untuk memimpin kita dalam doa. Semua anak-anak berdiri. Pelajaran kita mencek kehadiran dulu. Apakah semua hadir? Ya. Baik. Kalau begitu Pak Guru melanjutkan kegiatan pembelajaran. Hari ini kita membahas materi menyampaikan pidato persuasif, ya. Sebelum saya lanjutkan, Pak Guru menjelaskan dulu apa itu pidato, ya. Pidato adalah mengungkapkan pikiran dan bentuk kata yang ditunjukkan kepada orang banyak atau wacana yang disiapkan untuk diucapkan di depan hayal atau orang banyak, ya. Jadi pidato, ya. Mungkin anak-anak ada yang pernah berpidato, ya. Ya, belum ada, ya. Ini masih ini, tapi setelah nanti melanjutkan ke SMA atau kuliah pasti bisa, ya. Tetapi pernah mendengar, ya, istilah pidato, ya. Pernah mendengar, ya. Ya. Pidato bermacam-macam, ya. Ada pidato kenegaraan, ada pidato pengukuhan, dan ada pidato ya dalam perkumpulan keluarga, ya. Pidato kenegaraan, contoh seperti pidato presiden, ya. Pidato kenegaraan. Oleh karena itu, Pak Guru meminta satu orang untuk membaca contoh teks pidato. Perhati, ya, cara membacanya. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati dan kasihi Bapak Ibu guru, pengawal yang ada di sini, penjaga sekolah, adik-adik mahasiswa, dan yang saya cintai anak-anak SMA swasta beriming upah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkanannya kita semua boleh dikumpulkan di tempat ini dengan selamat dan sehat. Hari ini adalah hari besar bagi bangsa Indonesia, terutama di sekolah ini, SMA swasta beriming Pukau. Kita masih diperbolehkan untuk merayakan ulang tahun negara Indonesia, negara yang kita cintai dan banggakan ini. Hari ini kita semua diingatkan pada peristiwa perayaan pada tanggal 17 Agustus 1945, di mana para pejuang berhasil menaikkan bendera Sang Merah Putih sampai ke puncak. Kita patut bersyukur dan menghargai jasa mereka, yaitu dengan berlumuran darah dan kehilangan nyawa mereka untuk membebaskan bangsa Indonesia dari para penjajah yang datang dan ingin menguasai Indonesia. Oleh karena itu, kita sebagai bangsa Indonesia harus menghargai sesama kita tanpa membedakan suku, ras, dan budaya. Kita juga harus menjaga alam kita yang indah ini dan tidak boleh merusaknya. Saya sebagai kepala sekolah di
sekolah ini juga meminta kepada kita semua untuk sadar dan melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita sebagai guru. Dan siswa semua terutama jagalah ketertiban dan kenyamanan di sekolah ini. Kemudian jagalah kebersihan dan buanglah sampah pada tempatnya. Biarlah setiap kata-kata yang saya ucapkan hari ini boleh diterima dan dilaksanakan. Tetaplah semangat dan berjuang. Ya, terima kasih. Itulah contoh pidato yang dibacakan oleh dan siswa tadi, yaitu memperingati 17 Agustus. Sebelum kita lanjutkan dan Pak Guru menjelaskan, kita semua berdiri untuk memberi semangat dan menyanyikan lagu wajib. Kita semua berdiri. Satu, tiga, lalu bergantian. Sila atulah hukummu, radio proklamasi, sedia berkorban untukmu, Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsa. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, terima kasih, silakan duduk. Ya, hari ini kita membahas tentang pidato ya. Ada beberapa struktur pidato ya, atau tujuan teks pidato. Teks pidato memiliki beberapa tujuan, yaitu harus informatif, argumentatif, rekreatif, dan persuasif. Informatif maksudnya teks pidato bertujuan untuk memberikan pemahaman atau informasi terhadap orang lain ya. Kemudian argumentatif, selain memberikan informasi teks pidato juga harus meyakinkan para pendengar. Rekreatif yang dimaksud di sini adalah membuat orang lain senang dengan teks pidato yang disampaikan karena menghibur. Persuasif teks pidato bertujuan untuk memberikan pengaruh pada orang lain agar bersedia mengikuti kemauan yang diinginkan oleh orator atau orang yang dimaksudkan ya. Berarti yang berpidato memberi seorang yang berpidato memberikan semangat ya, seperti contoh yang dibacakan oleh salah satu orang tadi. Ya tadi dia ya memperingati 17 Agustus. Berarti memberi semangat pada orang banyak untuk mengikuti atau melakukan itu ya, mengajak ya orang banyak untuk mendengarkan lalu mengikut dari apa yang dibacakan itu, yaitu teks persuasif ya. Sebenarnya saya Pak Guru membagikan beberapa kelompok dan setiap kelompok nanti membaca contoh-contoh teks deskriptif, teks persuasif ya. Kemudian ada bermacam-macam pidato ya. Sebelum kita lanjut, kita bahas dulu. Yang pertama pidato kenegaraan ya. Pidato kenegaraan adalah jenis pidato yang disampaikan atau diucapkan oleh kepala negara ya. Seperti yang anak-anak
lihat itu pidato kenegaraan itu yang dibaca langsung oleh presiden atau wakil presiden ya. Itu yang dimaksud dengan pidato kenegaraan ya. Kemudian yang kedua, pidato pengukuhan ya, atau dalam artian bahwa dalam pengukuhan di perguruan tinggi ya, seorang rektor atau seorang penjabat kampus, itu yang dimaksud dengan pidato pengukuhan. Ketiga, pidato televisi ya, itu bermacam-macam pidato ya. Ada juga pidato televisi. Pidato televisi itu adalah pidato yang ditayangkan di televisi, yang sering anak-anak nonton ya. Biasa nonton tuh? Ya, di televisi itu ada pidato baik dari pejabat atau dari DPR ya. Itu yang ditayangkan yang dimaksud dengan pidato televisi ya. Kemudian sebelum ada strukturnya juga. Struktur teks pidato terdiri dari 3 bagian ya, yaitu pembukaan ya. Ya, 3 bagian, yaitu pembukaan, isi dan penutup ya. Pembukaan itu semacam salam pembuka ya, menyapa orang banyak ya. Salam pembuka, lalu puji syukur dan selanjutnya ya. Kemudian ada isi ya. Yang dimaksud isi adalah tujuan daripada teks itu ya, dan pidato ya. Itu isi ya. Seperti tadi ya, tujuannya adalah memperingati 17 Agustus ya. Itu salah satu contoh ya. Kemudian juga tentang lingkungan, kemudian juga tentang kebersihan sekolah, itu isi ya. Kemudian ada penutup ya. Penutup itu ya, demikian inilah pidato saya ya, itu penutup ya. Sebelum Bapak lanjutkan, mungkin apa yang saya jelaskan tadi atau saya terangkan, mungkin ada yang masih ingat itu apa yang dimaksud dengan pidato persuasif ya. Ada angkat tangan yang tahu ya. Silakan. Silakan. Sebelum Bapak membagi kelompok. Pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditujukan kepada orang banyak, atau wacana yang disiapkan untuk diucapkan di depan orang banyak, atau kegiatan berbicara di depan umum yang dilakukan untuk menyatakan pendapat atau memberikan gambar Ya. mengenai suatu hal. Ya, betul sekali. Seperti yang Bapak jelaskan tadi, bahwa pidato yang disampaikan ya, dan mengajak orang banyak ya untuk mengikutinya ya. Ya. Untuk mencontohi apa yang disampaikan oleh si pidato ya. Lalu ada contoh teks ya, yang punya struktur ya. Yang pertama itu pendahuluan ya. Bagian pembuka pidato terdiri dari 4 bagian ya. Yang pertama itu salam pembuka, seperti yang
sampaikan tadi ya. Ucapan penghormatan ya, pertama ya. Itu salam terbuka ya. Ucapan penghormatan biasanya menyebutkan orang-orang yang memiliki jabatan tertinggi sampai ke orang-orang yang memiliki jabatan di bawahnya ya. Itu salam terbuka ya. Kemudian pengantar ketupi ya. Pembuka pidato harus memiliki karakter yang kuat. Ada 5 unsur yang bisa dimuat pembuka pidato: merebut perhatian, melakukan pernyataan yang dramatis atau dengan bantuan visual ya. Kemudian yang berikut isi pidato seperti yang Guru jelaskan tadi Pak. Harus berisi informasi penting yang ingin disampaikan. Isi pidato sebaiknya disertai alasan menyajikan untuk mendukung pandangan suasana. Itu isi ya. Kemudian ada penutup ya. Bagian penutup berisi kesimpulan ya. Penutup itu berisi kesimpulan. Pak Guru jelaskan tadi mungkin ada yang tahu struktur pidato. Ada yang tahu? Ada Pak. Ya, silakan. Struktur teks pidato terdiri dari 4 bagian, yaitu 1. Pembukaan, 2. Pengantar ke topik utama, 3. Isi, 4. Penutup. Ya, Pak Guru tadi sudah jelaskan dan betul siswa mengingat ya. Jangan foto pribadi ya. Baik, Pak Guru lanjutkan. Sekarang setelah Pak Guru menyampaikan tujuan, mungkin ada yang bertanya, ya? Mungkin ada yang bertanya. Jadi Pak Guru ya seperti yang saya jelaskan tadi bahwa teks pidato persuasif adalah mengajak orang lain untuk mengikutinya ya. Ya, pidato yang mengajak, yang mendorong, memberi semangat pada orang lain. Oleh karena itu, anak-anak supaya kamu juga belajar seperti itu ya. Di rumah belajar, jangan lupa ya, coba-coba untuk menulis atau membaca teks pidato ya. Baik. Sekarang kita masuk dalam kelompok ya. Pak Guru membagi 4 kelompok ya. Ya, silakan membuat kelompok. Memberikan waktu beberapa menit dalam diskusi kelompok dan memberikan kesempatan untuk maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kelompok. Ya silakan berdiskusi. Silakan berdiskusi ya. Silakan. Sambil anak-anak tulis, Pak Guru juga membaca struktur ya. Sambil tulis dan sebentar memperhatikan ya. Ucapan penghormatan ya. Ya, yang pertama salam pembuka. Contoh selamat pagi atau selamat siang atau selamat sore ya. Itu
salam pembuka. Kemudian ucapan kehormatan yang saya hormati Bapak Ibu atau kepala sekolah atau teman-teman, itu ucapan penghormatan, ya. Itu kemudian ucapan syukur, ya. Sering kita dengar dalam acara, ikuti acara itu. Sebelum melanjutkan pidato, ada puji syukur dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan, ya. Sering kan? Sering kita dengar itu. Sebelum saya melanjutkan menyampaikan beberapa penyampaian atau pidato, maka sebelumnya kita puji dan syukur pada Tuhan Yang Maha Esa. Itu ucapan syukur. Kemudian kita masuk ke dahuluan. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pidato dan selanjutnya, ya. Itu contoh. Kemudian masuk isi pidato. Contoh yang adanya kecanggihan teknologi, kita dapat mempersingkat waktu dan mempercepat penyelesaian kerja. Itu isi, ya. Kemudian masuk penutup. Baik dan buruknya teknologi itu tergantung dari orang yang memanfaatkannya. Itu penutup. Dan selanjutnya, ya, kesimpulan. Kemudian ada salam penutup. Tinggal berapa menit, ya. Dan sebentar semua mendapat giliran, ya. Baik, selesai waktunya. Dan sekarang pemburu sudah? Sudah? Oke, kalau sudah, dan pemburu memanggil kelompok pertama untuk mempresentasikan hasil diskusi. Kelompok pertama coba maju, kelompok 1. Ya, silakan. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pidato tentang pencemaran lingkungan terkhusus pada udara di bumi kita. Pencemaran udara yang terjadi akhir-akhir ini sungguh sangat memprihatinkan. Polusi udara yang diakibatkan gas buang kendaraan bermotor, asap-asap dan pencemaran lingkungan yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru dan teman-teman yang saya cintai. Mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Atas rahmatnya dan pertolongannya, kita dapat berkumpul di sini dengan keadaan sehat walafiat. Ada saat-saat kiniannya pencemaran taman juga sudah banyak terjadi di sekitar kita. Bila hal ini tidak ditanggulangi secara cepat, maka akan berpengaruh pada produk pertanian.
itu kita harus melakukan upaya penanggulangan bahaya pencemaran tanah dengan tepat. Kita harus membiasakan membuang sampah pada tempatnya, tetap bersih. Demikian dari saya, sekian dan terima kasih. Selamat siang untuk kita semua. Presentasikan hasil diskusi. Ya, silakan. Kebersihan lingkungan. Selamat siang untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu dan teman-teman yang saya cintai, mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas kehadirannya kita diberi kesehatan dan dapat berkumpul bersama dalam acara ini. Ada pada diri kita sendiri. Kalau kita mau berusaha, pasti kita bisa. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas kesalahan dan kehilafan. Selamat siang. Serta misi serta masih banyak lagi yang kita dapatkan yang diminta. Pendidikan yang lebih tinggi seperti pengalaman yang berbeda dan menemukan teman baru untuk para pencari. Harus semangat bisa kok. Kerja yang sudah lama Tetap semangat. menunggu panggilan dari lamaran yang telah beberapa kali dan itu banyaknya telah dikirim. Mari bangkit mulai dengan membangun lapangan kerja, lalu dengan mulai bekerja. Mari motivasi diri untuk sejalan dengan kesatuan yang bermanfaat, melakukan hal yang bisa membuat diri Yang lain coba perhatikan teman membaca. dan memberi keuntungan bagi diri bahwa tetap bekerja bukan hanya dengan harapan. Kerja dari orang lain, berikan yakinlah diri bahwa kita mampu memberikan usaha sendiri. Sekian mungkin yang dapat saya sampaikan. Pesan saya, pikir dan bertindak pada apapun yang menurut kalian berpeluang untuk sukses. Semoga apa yang telah saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan untuk kesalahan yang saya sengaja maupun yang tidak saya sadari, saya mohon maaf serta terima kasih. Selamat siang untuk semuanya. Ya, presentasinya sudah selesai menyampaikan hasil diskusinya. Sebelum aku menilai, tepuk satu kali, tepuk tangan dulu. Yang pertama itu volumenya, volume suaranya. Ada yang ini coba volume suara besar ya. Kalau pidato itu harus besar ya. Itu tentang volume ya. Untuk selanjutnya anak-anak sering belajar, sering membaca buku. Kalau pulang sekolah itu jangan langsung setelah makan itu harus baca buku dulu ya. Baca buku. Kemudian malam hari setelah makan malam harus ambil buku dan belajar ya. Sekarang kita memasuki